Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Effendi, SPDI, calon guru penggerak angkatan 6 tahun 2022 dari SDN Banyerin 3, 364 Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan eksplorasi konsep modul 133 berbagi tugas kesimpulan tentang inquiry apresiatif. Tak lupa saya menyampaikan fasilitator saya Bapak Abdullah SS, pengajar praktek, Ibu Dian Sri Wahyuni SPD AUD. Inquiry apresiatif atau IA yaitu dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Yang kedua, konsep inquiry apresiatif pertama kali dikembangkan oleh David Cochrane. IA menggunakan prinsip utama yaitu psikologi positif dan pendidikan positif. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasikan hal baik yang sudah ada di sekolah, mencari cara agar hal yang baik dapat dipertahankan sehingga kelemahan dan kekurangannya serta ketidakadaan menjadi tidak relevan. Tujuannya yaitu menjadikan sekolah sebagai rumah yang nyaman, aman bagi murid. Caranya dengan melakukan reformasi budaya sekolah dengan cara gradual atau bertahap. Ketiga, yang keempat, tahap utama dalam pendekatan inquiry apresiatif adalah Bagja. Dalam bahasa Sunda, Bagja artinya bahagia. Bagja panjangan dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabaran rencana, atur eksekusi. Tahapan Bagja yaitu yang pertama, buat pertanyaan, adalah menentukan arah penelusuran berdasarkan pertanyaan-pertanyaan. Yang kedua, ambil pelajaran dan fokus satu pertanyaan utama yang disepakati. Kemudian ambil pelajaran hal positif individu atau kelompok dari pertanyaan tersebut. Yang ketiga, gali mimpi adalah menggali mimpi sebagai keadaan ideal yang diinginkan melalui sebuah narasi berdasar atas keadaan yang ada. Yang keempat, jabaran rencana adalah mengidentifikasi tindakan yang diperlukan dan mengambil keputusan-keputusan berdasarkan perencanaan awal dari pertanyaan yang tersusun agar lebih nyata. Yang kelima, atur eksekusi adalah membantu transformasi rencana menjadi nyata yang mampu memutuskan peran dalam pelaksanaan. Apa hal yang mencerahkan saya sebagai pendidik di sepanjang proses menyusun visi pribadi saya itu? Yang pertama, saya teringat tentang tulisan Thomas J. Stanley, PhD, penulis buku Millionaire Mind, pernah melakukan riset tentang 100 faktor yang menentukan kesuksesan seseorang. 3 yang paling utama adalah yang pertama, kejujuran atau being honest with all people. Yang kedua, disiplin keras, being well disciplined. Yang ketiga, mudah bergaul atau getting along with people. Nah, saya juga mengingat tentang tentang perilaku Rasulullah Muhammad SAW, yaitu 3 hal yang ada pada diri Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah adalah orang yang sangat jujur, maka beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Yang kedua, beliau adalah sosok teladan yang sangat berkarakter dan disiplin keras. Kemudian yang ketiga, beliau dikenal sebagai seorang pedagang sukses. Tentunya beliau adalah seorang yang mudah bergaul. Bagaimana saya membayangkan penerapan inquiry apresiatif dalam konteks saya sehari-hari sebagai pendidik? Saya mengibaratkan diri saya seperti pahlawan kemerdekaan yang berjuang dengan tenaga, pikiran, keringat, darah, bahkan nyawa. Begitu juga sebagai pendidik, saya harus menjadi pejuang bagi anak-anak mencapai kemerdekaannya. Langkah-langkah yang bisa saya lakukan yaitu yang pertama, menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, menggali potensi pada diri murid, baik bakat, minat, cara belajar, dan lain-lain. Dan sesuai dengan kodrat zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan bermakna. Yang keempat, menumbuhkan motivasi intrinsik siswa. Demikian penjabaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.